Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pengembangan produk, yaitu setrika baterai yang kami beri nama Byron. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama saya Alfian Frizaudiananta. Saya Daniel Abdul Rahman. Saya Dimas Hardiansyah. Saya Geza Prajuniana. Saya Rivaldi Aljabar. Saya Johannes Panjaitan. Oke, pendahuluan. Pertama-tama, pengembangan produk itu merupakan kegiatan penelitian terhadap suatu produk, atau produk yang sudah ada untuk dikembangkan lebih lanjut agar memiliki daya guna tambah dan meningkat nilai dari produk atau alat sendiri. Proses pengembangan produk memiliki ada 6 fase, yaitu fase 0, yaitu sebuah perencanaan. Terus yang fase 1 pengembangan konsep, itu konsepnya dikembangkan. Fase 2 perancangan, jadi tingkat sistemnya dirancang. Terus fase 3 detailnya di perancangan detail. Yang keempat pengujian dan perbaikan, jadi diuji dulu produknya. Habis itu kalau ada yang kerusakan diperbaikan. Terus habis itu fase kelima produksi awal. Next. Lalu ada mission statement. Kami mempunyai ide untuk mengembangkan sebuah alat setrikaan yang menggunakan baterai dengan pengisian baterai dengan cara di charger dan penambahan ada center di setrikaan itu agar pas mati lampu kelihatan pas ngegosoknya. Tujuan dari kami untuk membuat produk itu adalah memudahkan penggunaan setrikaan di saat mati lampu, terus dapat digunakan di mana saja, dalam keadaan apa aja, dan dapat menghemat pemakaian listrik. Terus sasaran pasar, yaitu sasaran pasar bagi orang-orangnya, yang pertama itu ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga sering ngegosok, terus traveling agar dia gampang menyetrika bajunya ketika dia lagi traveling. Terus anak kos agar menghemat waktunya dia, karena anak kos kebanyakan waktunya sedikit. Next. Identifikasi kebutuhan pelanggan. Tahapan dalam pengembangan produk. Yang pertama, mengumpulkan data mentah dari pelanggan. Terus yang kedua, intervensi data mentah dari pelanggan. Yang ketiga, mengatur kebutuhan dalam hierarki kebutuhan utama, kebutuhan sekunder ataupun tersier. Yang keempat, membuat kepentingan relatif dari kebutuhan. Yang kelima, refleksi hasil dari proses. Next. Mesti gue kan ya? Iya, udah lanjut. Lu sekarang. Pertanyaan tentang produk. Jadi produk kita itu melakukan kayak survei gitu. Jadi pertanyaannya contoh seperti ini yang ada di layar ini. Cukup ya detail biar agar kita jadi tepat sasaran gitu. Jadi produk kita juga pas buat kebutuhan masyarakat juga, ke target pasar gitu biar pas gitu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Geza. Untuk menentukan kebutuhan pelanggan, kami mendapatkan beberapa jawaban dari customer statement seperti yang sudah diterapkan di PowerPoint ini. Yang salah satunya ada customer statement dan customer need.
Next Dan. Oh. Bisa dilihat di contoh. Hierarki kebutuhan pelanggan. Jadi itu kebutuhan pelanggan itu ada yang bersifat primer dan ada yang bersifat sekunder. Kebutuhan primer itu antara lain terdapat kayak performanya, kehandalan barang tersebut, harganya, dan maupun desainnya. Kebutuhan sekunder itu seperti setrika apa yang digunakan itu sehari-hari, setrika, sifat-sifat setrikanya seperti kayak daya tahannya lama, menggunakan baterai, dan lain-lain, dan bisa dilihat di contoh PPT. Next. Next, Dan. Oh, udah. Kepentingan relatif. Kepentingan relatif ini seperti ada berbentuk tabel nomor 1 seperti produk setrika baterai, kebutuhan setrika dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kepentingan ini tergantung angkanya 1 sampai 5. Seberapa penting setrika itu kebutuhannya seperti setrika dapat digunakan kegiatan sehari-hari, kepentingan 5. Dan untuk setrika yang memakai baterai praktis dan efisien, kepentingan 4 itu bisa dilihat di tabel PowerPoint yang sudah diterapkan. Next. Spesifikasi target, daftar metrik. Jadi itu nomor 1 kebutuhannya itu seperti ada di tabel 2, 4, 8, 9, 10, 11. Setrika tidak dapat menggunakan kabel dan memiliki lampu penerangan. Kepentingannya 5. Satuannya subjek dan bisa dilihat di contoh PPT yang sudah diterapkan. Next, Dan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aljabar. Daftar metrik. Daftar metrik itu ada 4. Kebutuhannya ada 2, 4, 8, 9, 10, 11. Metriknya setrika tidak dapat menggunakan kabel dan memiliki lampu penerangan dan daya pengingat fitur. Kepentingannya ada 5, satuannya subjektif. Aljabar. Ini need matrix. Tadi daftar matrix sudah dijelaskan oleh Saudara Geza. Ini Saudara Aljabar mengalami masalah connecting yang sekarang dilanjutkan oleh Saudara Johannes saja. Kalau gitu dijelaskan oleh Saudara Johannes saja sekarang. Oke, bisa ke di sini need matrix. Ada 4 fitur setrikaan, desain setrikaan, kehandalan setrikaan, dan harga setrikaan. Yang pertama, setrika dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Ada 6. Dan kedua, setrika memiliki daya tahan yang lama. Yang ketiga, setrika praktis dan mudah dibawa kemanapun. Yang keempat, setrika menggunakan energi baterai. Yang kelima, setrika yang memakai baterai praktis dan efisien. Yang keenam, setrika memiliki harga yang terjangkau. Next, Pak.
Bisa lihat di sini yang pertama kita membagikan poin per poin. Yang pertama, yang ketujuh, setrika dapat dilakukan pada saat listrik mati. Yang ke-8, setrika memiliki berat yang ringan. Yang ke-9, setrika memiliki lampu penerangan. Yang ke-10, setrika memiliki lampu pengingat daya. Yang ke-11, setrika memiliki tampilan yang menarik. Udah. Next, Bang. Oke. Yo. Informasi perbandingan produk dan saingan. Bisa lihat di sini nomor 1, need, metrik, kepentingan, satuan, dan pesaing. Yang pertama 24891, 24891, 10, 11, metriknya fitur setrika, kepentingannya ada 5, satuannya subjektif. Bisa pesaing ini bagi menjadi 2, Panasonic dan Philips. Kalau Panasonic ini kabel yang dapat berputar 360 derajat anti lengket. Kalau Philips kontrol suhu, slim, tip, ujung yang runcing. Yang kedua, desain need-nya ada 11, desain metriknya desain setrika, kepentingannya ada 5, satuannya material, pesaing ada Panasonic itu memiliki violet dan abu-abu, dan Philips memiliki putih, abu-abu, dan hitam untuk warnanya. Yang ketiga, need 123578, metriknya itu kehandalan setrikaan, kepentingannya ada 5, satuannya ada subjektif. Pesaing di Panasonic ini menghilangkan kusut dengan mudah, kabel setrika fleksibel. Yang kalau Philips dapat mengontrol suhu dengan mudah atau dan tahan gores. Yang keempat, need 6, metrik harga setrika. Kepentingannya ada 4, satuannya rupiah. Kalau di Panasonic memiliki harga 200.000 hingga 500.000. Kalau di Philips memiliki harga 250.000 hingga 650.000. Next, Bang. Bentar ya, ini saya ngasih ini ada typo di bagian nomor 2 itu, satuannya seharusnya subjektif bukan material. Ya. Lanjut, Jo. Nilai target ideal yang dapat diterima secara marginal. Yang pertama, kebutuhan 2, 4, 8, 9, 10, 11, metriknya fitur setrika, kepentingannya ini ada 5, satuannya subjektif. Nilai targetnya setrika tidak menggunakan kabel dan memiliki lampu penerangan dan daya pengingat anti lengket. Yang kedua, kebutuhannya 11, metriknya desain setrika, kepentingannya ada 5, satuannya subjektif. Nilai targetnya setrika memiliki tampilan yang menarik. Yang ketiga, kebutuhannya 1, 2, 3, 5, 7, 8, metriknya kehandalan setrika, kepentingannya ada 5, satuan subjektif, memiliki nilai target, setrika dapat digunakan dengan mudah, praktis dibawa kemanapun, anti gores. Yang keempat, kebutuhannya ada 6, metrik harga setrika, kepentingannya ada 4, satuannya rupiah, memiliki nilai target mencapai harga 280.000 dan sampai 470.000. Next, Bang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aljabar. Konsep produk. Next, Bang. Klasifikasi masalah. Dekomposisi fungsi. Dekomposisi fungsi adalah membagi setrikaan tanpa lampu penerangan menjadi subfungsi untuk membuat gambaran yang lebih spesifik dari apa yang mungkin dikerjakan oleh elemen produk untuk menerapkan keseluruhan fungsi produk. Bisa dilihat dari gambar tersebut, dekomposisi fungsi keseluruhan. Next, Bang.
Di sini juga ada gambar dekomposisi subfungsi. Bisa dilihat dari gambar berikut. Next, Bang. Pencarian eksternal dan internal. Pencarian eksternal bertujuan untuk menentukan pemecahan keseluruhan masalah dan submasalah yang ditemukan selama langkah memperjelas masalah. Pencarian internal merupakan penggunaan pengetahuan dan kreativitas dari pengembang untuk menghasilkan konsep solusi. Ada beberapa masukan sederhana dari masalah yang ada pun telah mereka sampaikan. Di antaranya itu adalah A, ada lampu penerangan, B, tidak berat dibawa kemana-mana, C, daya tahan lama, D, ada lampu pengingat daya. Next, Bang. Pohon klasifikasi konsep. Pohon klasifikasi konsep memiliki kegunaan memisahkan keseluruhan penyelesaian yang mungkin akan menjadi beberapa bagian kelas yang berbeda dan akan mempermudah pemotongan dan perbandingan. Next, Bang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alfian. Jadi ini pohon klasifikasi konsep, yaitu kita hanya beberapa bagian aja yang kita tonjolkan, pengen kita lihatkan agar para pembeli dapat tahu gitu kelebihan dari produk kita apa dari produk yang lain gitu. Bisa dilihat dari bagian-bagian di sini. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ardi. Silakan. Bel kombinasi terdiri dari bagian alas, temperatur kontrol, power, tombol power, lampu, gagang penggam, dan bodi. Konsep A, logam dan lapisan anti lengket, dan berdasarkan dari kombinasi tabel di atas, maka terdapat 4 konsep, yaitu konsep A, konsep B, serta konsep C, dan konsep D. Lanjut. Seleksi konsep. Pada seleksi konsep ini, kami membagi menjadi 4 konsep, yaitu konsep 1, konsep 2, konsep 3, konsep 4. Kriteria yang kami pilih yaitu mudah digunakan, tahan lama, mudah dibawa, menggunakan baterai mudah dilepas, baterai mudah dicas, ringan, kapasitas baterai besar, adanya lampu penerangan, gagang biasa dilipat, bentuk kecil, dapat dibayangkan, mudah dirawat. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Geza. Silakan, guys. Yes. Maaf. Pada scoring konsep ini adalah lanjutan dari pencarian konsep, di mana scoring konsep ini dipilih 2 terbaik dari pencarian konsep itu. Yang dipilih itu konsep 1 dan konsep 3, konsep A dan konsep C. Dan weight rating, weight score di perhitungannya di mana weight dikali rating, maka akan terdapat hasil weight score. 8% dikali 4, maka mendapat hasil 0,32 dan seterusnya. Untuk total score
dijumlahkan dan menghasilkan 3,44 untuk konsep A. Dan untuk konsep C didapat hasil 2,509. Masing-masing konsep maka akan dipilih yang terbesar, yaitu konsep A, konsep 1. Maka yang dilanjutkan adalah konsep 1. Nah, selanjutnya Next. maka selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ardi untuk gambar. Berikut adalah desain dari Byron, yaitu terdiri dari 7 bagian. Bagian alas ya, terdiri dari lapisan anti lengket dan logam. Temperatur control untuk mengatur temperatur. Power socket untuk menyalakan dan mematikan setrikaan. Lampu yang terdiri dari 5 bagian, yaitu di 1 di bagian gagang dan 2 di bagian kanan kiri. Gagang genggam dan bodi terbuat dari bahan ebonit, bahan yang tidak menghantarkan panas. Next. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian sistem produksi, yaitu terdiri dari 2 bagian, yaitu bill of material atau BOM dan harga pokok produksi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang bill of material, yaitu gambaran dari definisi produk terakhir yang terdiri dari item, bahan, atau material yang dibutuhkan untuk merakit, mencampur, atau memproduksi produk akhir. Nah, pada BOM ini memiliki level-level dari bahan baku sampai bahan jadi itu kalau nggak itu pada bahan jadi itu BOM-nya ditaruh pada level 0, sedangkan pada bahan baku dasar sebagai BOM level paling akhir, entah berapa gitu. Nah, ini pada BOM kami, pada bill of material kelompok kami itu pada setrika ini Byron bagian pada Byron itu level 0 sebagai produk jadi, bagian alas, badan setrika dan gagang setrika itu sebagai BOM level 1. Kemudian pada BOM level 2 ini cukup banyak, yaitu lembar teflon, logam pengantar panas, tombol power, knob putaran, bahan ebonit, lampu LED penerang, power socket, termostat dan thermofuse, dan batangan ebonit. Itu pada BOM level 2. Di BOM level 3 ini turunan dari bahan baku yang dibutuhkan pada BOM level 2, yaitu tombol power dan power socket. Itu pada di BOM level 3 ini lampu LED, yaitu power, dan saklar push itu BOM level 3 dari bahan baku dasar dari tombol power. Sedangkan socket board type micro B, battery holder, baterai lithium ion 5000 mAh itu BOM bahan baku dari power socket. Nah, ini pada tabel bill of materialnya itu pada bagian itu komponen-komponen yang dibuat sendiri, yaitu bagian alas, bagian setrika, tombol power, power socket, dan gagang setrika. Itu BOM-nya pada level 1 dan 2 itu BOM yang dipakai, yang keterangannya dibuat sendiri, dirakit sendiri. Nah, sedangkan pada BOM yang dibeli itu bahan baku yang dibeli itu, komponen-komponen yang dibeli itu BOM yang kebanyakan dari BOM level 2 sama BOM level 3 sebagai bahan baku dasar. Ini biayanya juga telah diberi keterangan berapa biayanya, itu yang memiliki total sebesar 320.000. Nah, kemudian pada harga pokok produksi ini menjelaskan tentang biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dikeluarkan pada proses produksi sehingga barang tersebut bisa menjual. Nah, biaya ini bisa didapatkan dari biaya material yang dibutuhkan untuk pembuatan setrika baterai. Nah, ini pada tabel harga pokok produksi yang telah kami buat, yaitu
kebanyakan komponen-komponennya itu masuk pada bagian variable cost. Itu biaya yang selalu berubah sesuai kebutuhan. Yang pada fixed cost-nya itu kayak barang-barang, kayak biaya-biaya alat yang dipakai, peralatan gitu, itu cuma satu, hanya mesin solder. Yaitu yang memiliki, jika udah dihitung dengan fixed cost-nya 1.000, itu berdasarkan dari pembagian harga barang yang dibeli dengan lifetime peralatannya, yaitu sebesar 100 unit. Nah, ini kita juga memiliki biaya-biaya mesin, biaya-biaya proses perakitan, itu menggunakan tenaga kerja, sama menggunakan, cuma bedanya pada proses ini kita menggunakan mesin juga, yaitu mesin solder. Nah, itu biayanya telah diterangkan pada tabel-tabel ini. Nah, kemudian kita memiliki biaya overhead, kayak biaya lain-lain gitu, kayak biaya sewa, biaya listrik, biaya air, gitu-gitulah kurang lebih. Nah, itu pada totalnya, pada biaya overhead itu kita pada material yang dibeli 20.000, pada proses 10.000, rakitan tenaga kerja 5.000, variable cost, jadi total variable cost-nya 35.000. Sedangkan pada total biaya langsungnya itu jumlah variable cost-nya 393.000. Kemudian di bagian fixed cost-nya 1.000. Nah, kemudian di total menjadi 394.000, itu untuk total biaya langsungnya, dan ditambah biaya overhead sebesar 35.000. Jadi total biaya produksinya untuk satu produk harganya jadi sebesar 429.000 rupiah. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan apapun itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.